Periode UUD pertama 1945-18. Yang pertama ada karakteristik utama pelaksanaan konstitusi yang belum penuh. Ciri utama periode ini adalah situasi darurat revolusi. UUD 1945 yang baru disahkan tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena pemerintah fokus pada perjuangan pertahanan kedaulatan negara dari ancaman agresi militer Belanda. Yang kedua ada kebijakan penting yaitu Makluman Wakil Presiden nomor 10 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. Yang ketiga ada peristiwa penting. Yang pertama ada Maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945. Periode 2 Konstitusi RIS. Karakteristik utama konstitusi RIS adalah bentuk negara serikat atau federal dan sistem pemerintahan parlementer. Kebijakan pentingnya bentuk negara federal dan pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan parlementer, pengakuan hak-hak warga negara, pengakuan daerah-daerah istimewa, kekuasaan kehakiman, dan kebijakan pemerintah yang paling memengaruhi jalannya. Peristiwa penting itu ada konferensi meja bundar, tuntutan kembali ke negara kesatuan, penggabungan negara-negara bagian, kesepakatan membentuk negara kesatuan, dan pembubaran RIS dan penerapan Undang-Undang Sementara 1950. Lalu penyimpangannya yaitu ada sistem pemerintahan federal yang membuat Indonesia terpecah menjadi negara bagian dan penyimpangan dalam sistem parlementer seperti perubahan kekuasaan pemerintahan bergeser ke menteri serta presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Dampak positifnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Periode ketiga, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959. 1. Karakteristik utama. Bentuk negara. Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sistem pemerintahan. Parlementer, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Presiden hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Banyak partai politik, koalisi, kabinet tidak stabil, sering berganti. Kedua, kebijakan penting. Pembentukan kabinet koalisi yang silih berganti, terdapat 7 kabinet selama 9 tahun. Pemilihan umum 1955, pemilu pertama di Indonesia. Upaya menyusun undang-undang dasar baru, konstituante, namun gagal mencapai kesepakatan. Fokus kebijakan pada pembangunan dan demokrasi parlementer. Ketiga, peristiwa kunci. Pemilu 1955 yang menghasilkan DPR dan konstituante. Kegagalan konstituante menyusun undang-undang baru. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 membuarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Berakhirnya periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keempat, penyimpangan. Sistem parlementer membuat pemerintah tidak stabil karena kabinet sering jatuh. Kepentingan partai lebih dominan daripada kepentingan nasional. Banyak konflik daerah, PRRI atau Permesta, RMS karena ketidakpuasan politik dan ekonomi. Yang kelima, dampak positifnya, pemilu demokratis pertama terlaksana karena rakyat mulai mengenal demokrasi. Negatifnya, pemerintah tidak efektif, ekonomi tidak stabil, konflik politik meningkat. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli tahun 1959 menandai kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode 4. UUD 45 berlangsung 5 Juli 1959 sampai sekarang. Yang pertama, karakteristik utama. Setiap periode UUD di Indonesia memiliki karakter hukum dan politik berbeda. Contohnya, UUD 1945 sampai 1949. Negara Kesatuan Pemerintahan Presidensial kunci. Peristiwa-peristiwa yang mengubah arah UUD atau politik hukum. Agresi militer, Belanda mendorong perubahan ke RIS. Ada yang keempat, penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang terjadi di setiap masa. RIS, penurunan status RI menjadi negara bagian. Ada yang kelima, terhadap kehidupan rakyat. Dampak periodisasi terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan mempengaruhi hak politik, partisipasi rakyat, dan penegakan hukum.